Selamat pagi pemirsa. Kontroversi undang-undang tentang cipta kerja kiranya tidak ada habisnya, terus menciptakan persoalan dan penolakan. Di awal, undang-undang ini tetap disahkan, mengenyampingkan protes serta kritik masyarakat. Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang itu cacat formil, serta meminta pemerintah dan DPR memperbaiki proses dan prosedur pembentukan undang-undang cipta kerja. Namun pemerintah justru memilih mencari jalan pintas. Desember lalu, Presiden menekan Perpu Cipta Kerja menelikung putusan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di CNN ini Selasa 3 Januari 2023 dengan tema Pembangkangan Eksekutif bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Saya permisi dulu sama Abang, saya tidak mau membangkang tentunya, karena kita akan bicara soal pembangkangan eksekutif. Kalau membangkang itu sebetulnya tidak bagus. Tidak bagus ya? Nakal. Tapi katanya kalau anak nakal pintar, Bang. Katanya begitu, Bang. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman, kita lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemerintah masih optimistis menghadapi 2023. Ini di dalam berita dikatakan salah satunya adalah dari pernyataan Presiden pada saat meresmikan perdagangan perdana saham di Bursa Efek Indonesia kemarin. Ya, kalau melihat ini Bang Elman harusnya memang optimis, karena kan tahun lalu juga di tengah masalah Indonesia tumbuh masih bagus, Bang, 5% lebih. Bagaimana, Bang Elman? Iya, saya pikir juga tidak hanya Presiden yang optimis. Iya. Kita pun optimis. Rakyat ya? Rakyat optimis. Faktanya kita bisa melewati 2022 dengan tenang, dengan penuh harapan. Iya. Jadi sebetulnya ini pernyataan ini lebih menegaskan lagi. Tentu ini ya hadiah juga ya buat kita untuk memasuki tahun yang baru ini kan gitu kan. Betul. Sehingga memang pemerintah mestinya juga jangan juga menjadikan masalah soal keoptimisan tidak optimis ini menjadi alasan juga. Oh. Nanti akan kita bahas di editorial kan kita. Ini aneh sebenarnya ini. Agak kurang pas ya. Kurang konsisten begitu ya. Konsisten gitu. Di sini dia menyatakan optimis, tapi ketika dia menerbitkan Perpu alasannya tidak optimis gitu kan. Kita akan nanti bicarakan itu dan mungkin kita berusaha memahami, Bang, di bagian berikut di editorial. Kita tinggalkan dulu berita ini, kita ke berita selanjutnya di halaman 3, di halaman dalam di harian Anda pemirsa di kolom pemilu 2024. Publik tidak setuju hanya coblos parpol. Ini yang disebut-sebut sistem proporsional tertutup itu ya, Bang Elman. Ini tapi kan belum jadi kan, Bang? Atau bakal jadi itu keputusannya bahwa pemilih nanti hanya akan mencoblos partai, bukan orangnya, bukan calegnya. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya ya ketika sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka, itu kan sebetulnya hasil kajian dan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin tidak memilih kucing dalam karung, kan begitu kan? Istilahnya begitu. Dia ingin tahu, dia memastikan saya pilih si A. Saya tidak mau menyerahkan pilihan saya kepada partai politik gitu ya. Nah, tapi kalau dengan proporsional tertutup, sepenuhnya rakyat itu sebenarnya tidak berdaulat lagi. Tidak berdaulat dan tidak berdaya. Dia hanya coblos partai. Yang menentukan? Yang menentukan nanti ya pengurus partai. Jadi ya ini risikonya. Jadi oleh karena itu kita mohon Mahkamah Konstitusi supaya lebih bijak gitu ya. Karena sedang diuji di Mahkamah Konstitusi ya. Walaupun sebetulnya masyarakat juga sudah bertanya-tanya ada apa ketua KPU sudah mengingatkan ini gitu kan. Tiba-tiba ya. Dan itu bukan tugas KPU itu. Apa urusannya? Dia kan tinggal melaksanakan pemilu sesuai dengan apa undang-undang. Kok dia mau mencoba menjadi juru bicara MK gitu. Ya, mungkin maksudnya adalah proaktif, Bang, daripada nanti pada waktunya ketemu masalah ini. Tapi tidak elok.
Ya kan manusia suka begitu Bang, kita suka mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Tapi kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita harapkan rakyat kita semua pemilih tetap berdaulat. Kita ke berita selanjutnya dari halaman 4 masih dari seputar pemilu atau politik dan hukum kolomnya. Tahun kontestasi politik rawan korupsi. Ini kan artinya tahun ini makin kental kontestasi itu dan tahun depan akan berlomba di pemilu. Tapi kan logikanya Bang Elman sebetulnya tidak ada pemilu pun kan setiap saat kita rawan korupsi Bang. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya saya nggak tahu pilihan judul ini ya. Padahal yang memilih judul ini sepertinya dia menutup mata terhadap kenyataan sehari-hari. Bahwa tidak tahun politik pun korupsi juga. Merajalela, malah mewabah gitu ya. Oke. Hanya mungkin dia mau menekankan karena tahun politik itu butuh banyak uang. Hati-hati gitu kan. Tapi yang kita ingatkan kepada penegak hukum ya KPK, ya Kejaksaan Agung, ya kepolisian. Jangan juga berhenti hanya memelototin keadaan ini hanya ketika tahun-tahun politik. Tiap hari. Iya. Di depan mata. Saat kita bicara ini pun jangan-jangan. Saat kita bicara ini pun orang sedang mengolah nih. Ada yang sedang kong kali kong begitu ya? Sedang kong kali kong, sedang mengolah. Sedang mengolah. Dan petugas OTT-nya lagi tidur kan gitu. Kan memang katanya OTT nggak boleh sering-sering Bang. Nanti image negara kita jelek katanya gitu loh Bang Elman. Itu saya juga nggak tahu mengapa sampai ada pernyataan seperti itu ya. Iya, itu mungkin ya gimana ya. Ya sudahlah, kita nanti lihat bagaimana di tahun-tahun politik ini benar-benar KPK, kepolisian, kejaksaan bisa benar-benar memberantas korupsi. Jangan kemudian karena ada orang kuat Bang, takut pula begitu kan mengolahnya. Baik, kita ke editorial pemirsa dan Bang Elman. Pada hari ini, pagi ini diberi judul Pembangkangan Eksekutif. Ini sangat serius ini Bang. Kenapa kemudian editorial mengatakan bahwa eksekutif membangkang ini? Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya kan sederhana sebetulnya. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu diundangkan, kan penolakan masyarakat kan sangat kuat, keras kan gitu. Tapi toh akhirnya lolos juga jadi undang-undang. Dan waktu itu Presiden menyatakan walaupun ini sudah menjadi undang-undang masih ada hak masyarakat untuk melakukan judicial review. Tapi kita nggak usah rame-rame lah. Lakukan aja judicial review. Pemahaman masyarakat sebetulnya ketika Presiden kepala negara menyatakan itu bahwa demokrasi itu sedang tumbuh. Jadi kalau kita menolak, penolakan kita itu kita sampaikan secara konstitusional juga kan itu. Boleh. Tidak ditekan, tidak dilarang. Dan nggak perlu rame-rame. Dilakukanlah itu. Dan MK menjawabnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap inkonstitusional, bersyarat. Artinya MK menyatakan selama 2 tahun diberi kesempatan kepada pemerintah kepada pembuat undang-undang memperbaiki proses dan prosedur pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Itu kan di tahun 2020, artinya tahun 2023 ini? 23 ya, karena diujinya 2021 kemarin. Nah, selama 2 tahun ini sebetulnya perintah MK ini, pemerintah harus memperbaikinya. Agar dengan cara apa? Menyertakan masyarakat seluas-luasnya. Bila perlu, kembali nol lagi. Kita mulai dari nol lagi deh. Dan jadi sebetulnya sederhana kok perintah MK itu. Proses dan prosedur pembuatannya. Tidak apa-apa. Tetapi ternyata pemerintah menjawabnya dengan mengeluarkan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Betul, itu yang dikeluarkan. Jadi kita menilai, ini kan sebetulnya kan kalau boleh kita perumpamakan, gatal di kepala, garuk di kaki. Tidak pas. Ya nggak pas. Karena yang diminta perbaikan proses dan prosedur pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara melibatkan masyarakat. Nah, kalau kita lihat cara pemerintah menjawabnya, terkesan pemerintah sebenarnya kan melanggar, artinya
kita mau mempertanyakan bagaimana kepatuhan pemerintah melaksanakan konstitusi di negara hukum ini. Karena perintah MK tadi sudah jelas sebetulnya. Jadi yang diperintah MK bukan membuat perpu, perbaiki. Masalahnya kemudian adalah katanya Bang, pemerintah melihat ada ancaman kondisi ekonomi dunia yang kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak segera diperbaiki lewat perpu, ini kan perpu ini harus kegentingan yang memaksa, maka bisa jadi berbahaya. Itu yang kita akan bahas ya Bang Eman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 3 Januari 2023, pembangkangan eksekutif. Pembangkangan eksekutif. Kontroversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kiranya tak ada habisnya. Sejak sebelum dilahirkan hingga kini muncul kloningannya berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Regulasi dengan metode Omnibus Law itu terus menciptakan persoalan dan penolakan. Di awal, proses pembentukan undang-undang itu sudah kontroversial. Pembahasan di parlemen serba cepat, misterius, seperti ada yang ingin ditutup-tutupi. Suara dan partisipasi publik dipinggirkan. Pemerintah dan DPR ketika itu seolah menutup mata dan telinga rapat-rapat atas masukan, protes, serta kritik yang disampaikan masyarakat. Rancangan itu pun akhirnya tetap disahkan menjadi undang-undang pada 2 November 2020. Akan tetapi, kira-kira 1 tahun setelah itu, atas gugatan judicial review yang diajukan sejumlah elemen, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 91/PUU-18 Romawi/2020 pada 25 November 2021 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Dalam putusannya itu, MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, Undang-Undang 11/2020 dinyatakan cacat formil. MK meminta pemerintah dan DPR memperbaiki proses dan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam waktu 2 tahun. Bila dalam tenggang waktu tersebut tidak diperbaiki, undang-undang dinyatakan inkonstitusional permanen. Putusan MK setahun lalu itu sejatinya menyiratkan bahwa pemerintah dan DPR telah membangkang dari konstitusi sekaligus melanggar hak-hak konstitusional rakyat dalam proses pembentukan undang-undang. Alih-alih melibatkan rakyat secara aktif dalam proses pembahasan, mereka malah sibuk menghindar dari rakyat. Idealnya, jika niat baik yang dikedepankan, pemerintah dan DPR mengakui kesalahan mereka dan menggunakan sebaik-baiknya waktu 2 tahun yang diberikan MK untuk memperbaiki proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Bila perlu, mundur dulu ke titik nol untuk mendengar semua suara, melihat seluruh realitas yang ada sehingga blade yang dihasilkan betul-betul menjangkau kepentingan semua pihak. Namun, pemerintah justru memilih mencari jalan pintas dengan ceroboh. Sebagian waktu yang diberikan MK untuk perbaikan undang-undang, rupanya malah dipakai pemerintah untuk secara diam-diam menyiapkan Perpu Cipta Kerja. Tanpa disangka-sangka, pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo menaikkan Perpu Nomor 2 tahun 2022. Mengagetkan, ya? Menjengkelkan, sudah pasti. Publik bingung, mengapa pemerintah bisa segampang itu menelikung putusan MK? Perintah MK jelas, perbaiki proses pembentukan undang-undangnya, libatkan lebih banyak pihak dalam diskusi dan pembahasannya. Presiden malah operasi senyap menerbitkan Perpu. Bagaimana akal sehat kita tidak memberontak ketika pucuk tertinggi eksekutif di negeri ini justru menjadi pihak yang membangkang putusan lembaga yudikatif?
Mengabaikan amanat putusan MK sama artinya dengan melecehkan marwah lembaga tersebut. Tidak mengherankan bila banyak pihak mencemaskan langkah Presiden yang dengan santai menabrak aturan itu akan menjadi bibit perusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Pemerintah bisa saja berdalih Perpu memiliki derajat yang sama dengan undang-undang sehingga ia bisa menggantikan atau memperbaiki undang-undang yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tetapi ingat, pembentukan Perpu mengharuskan syarat adanya kondisi kegentingan yang memaksa. Disinilah letak absurdnya. Alasan kegentingan yang dipakai pemerintah ialah antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global. Benarkah segenting itu? Bukankah selama ini pemerintah yang dengan amat percaya diri acap kali menggemborkan perekonomian kita punya resiliensi tinggi sehingga tak perlu terdampak faktor global? Lalu mengapa untuk isu penerbitan Perpu, pemerintah menampilkan wajah yang berbeda, berpura-pura khawatir terhadap geopolitik dan ekonomi global? Entahlah, saking bingung dan jengkelnya, pada akhirnya kita mungkin hanya bisa tertawa melihat ulah pemerintah yang aneh bin janggal itu. Sembari kita berharap DPR masih punya nalar dan keberanian untuk menolak Perpu Cipta Kerja tersebut. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda dan kami ingatkan kembali nomornya adalah 0215839900. Untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi. Pak Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, nah kalau kita lihat Perpu nomor 2 tahun 2022 yang merupakan jawaban pemerintah atas perintah MK untuk merevisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pertanyaannya itu secara konstitusional bisa dibenarkan atau memang tidak tepat kalau menurut Anda? Kalau untuk menerbitkan Perpu, memang pasal 22 konstitusi kita membolehkan Presiden untuk menerbitkan Perpu. Tetapi Perpu hanya boleh diterbitkan dalam hal ikhwal kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa itu sebetulnya sudah juga diberikan parameternya oleh MK melalui putusan nomor 138 tahun 2009. Itu ada 3 parameter. Pertama, memang terjadi keadaan yang memang memaksa kita harus mengeluarkan Perpu. Kedua, ada kondisi mendesak yang tidak bisa diatasi dengan keadaan hukum yang ada sehingga perlu ada Perpu. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang sudah ditentukan untuk menerbitkan Perpu itu ya dipenuhi oleh Presiden. Jadi sekalipun menerbitkan Perpu itu adalah wewenang subjektif Presiden, tetapi ada alasan-alasan objektif yang mesti diperhatikan oleh Presiden dalam menerbitkan Perpu. Begitu kira-kira yang bisa kita rujuk ke pasal 22 konstitusi kita. Jadi kalau dan menurut kalau kita Anda gunakan parameter itu yang dilakukan pemerintah ini untuk tepat atau tidak, Pak? Ya, kalau kita gunakan 3 parameter yang ditentukan MK dalam putusan nomor 138/2009 itu untuk menilai Perpu nomor 2 tahun 2022 ini, dalam analisis saya ini tidak memenuhi. Karena pertama, tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum yang bersifat segera itu yang mesti dipenuhi. Karena sejauh ini kita punya undang-undang yang cukup lengkap berkenaan dengan aspek-aspek yang sudah diatur dalam materi muatan yang dimuat dalam Perpu 2 2022 itu. Kedua, kekosongan hukum juga tidak ada karena kita punya. Jadi sebetulnya kalau menggunakan parameter yang digunakan MK, dalam bacaan saya ini Perpu tidak memenuhi standar parameter kegentingan memaksa itu.
Dan tepat sebetulnya bahwa Perpu ini diterbitkan dalam kerangka bahwa pemerintah sedang sebetulnya men-challenge, bahkan membelakangi lah putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pak Fahmi, kalau alasannya adalah membentuk undang-undang baru sebagai jawaban terhadap putusan atau perintah MK itu butuh waktu lama, butuh biaya, dan Perpu itu adalah langkah yang efektif, cepat, murah untuk bisa menjawab keputusan MK. Kalau jawabannya seperti itu bagaimana Pak Fahmi? Alasan butuh waktu, alasan butuh biaya itu tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian memilih Perpu untuk menggantikan sesuatu yang mestinya diatur dengan undang-undang. Karena keadaan kegentingan memaksa itu bukan karena alasan waktu kurang, uang belum ada, bukan itu alasannya. Nggak bisa hal-hal seperti itu jadi alasan untuk menerbitkan Perpu. Karena mandat MK itu clear bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena alasan pertama, metode yang digunakan di dalamnya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi apa yang disebut dengan partisipasi publik yang bersifat menyeluruh, ya, atau partisipasi publik yang bermakna seperti yang dinyatakan dalam putusan MK itu. Karena itu, pemerintah harusnya membentuk undang-undang baru dengan prosedur baru dan mekanisme yang sesuai dengan metode yang itu diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan. Pak Fahmi, kalau kita lihat sebetulnya jauh ini, Mas Leo. Ya, Pak Fahmi, sebetulnya kan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan kan sudah direvisi, Pak, sehingga kemudian metode Omnibus Law yang tadinya tidak dikenal oleh sistem hukum sipil kita sudah dimasukkan. Artinya kan secara prosedural sudah tepat ketika Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat menggunakan metode Omnibus Law. Itu berarti tidak ada salah lagi, Pak? Ya, sebetulnya ketika pemerintah sudah mengubah Undang-Undang P3 dan mengadopsi metode Omnibus Law, kan selangkah lagi cuman tinggal yang harus dikerjakan pemerintah untuk menangani Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang P3 yang baru saja direvisi itu. Nah, lalu yang kita lihat sekarang justru pemerintah kan tidak sabar. Pemerintah justru ambil jalan pintas, kemudian terbitkan Perpu, lalu adopsi kembali semua materi yang sebelumnya ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Perpu. Jadi ini yang tidak dilakukan pemerintah, sekalipun metode itu sudah diadopsi dalam Undang-Undang P3. Perpu ini sudah keluar, Pak Fahmi, artinya kan kemudian nanti tinggal DPR ya menanggapi. Kalau DPR menyetujui, maka ini sudah sah menjadi undang-undang ya, Pak? Kalau disetujui dia akan jadi undang-undang, tetapi ada dua kemungkinan, Mas Leo. Ini bisa di DPR yang menjadi ranahnya untuk mengecek apakah terpenuhi atau tidaknya upaya memaksa yang kemudian menjadi alasan terbitnya Perpu. Yang kedua, Perpu ini juga bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita punya pengalaman beberapa, MK sudah mengeluarkan putusan dalam konteks pengujian Perpu ini. Baik, kita tentunya melihat bagaimana nanti prosedurnya. Untuk saat ini terima kasih dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi, selamat pagi. Sama-sama, pagi. Bang Eman, singkat saja, menurut penjelasan ini artinya bahwa ada kemungkinan masih bisa berubah lagi nih Perpunya. Bagaimana Bang? Ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau saya melihat komposisi koalisi pemerintah di DPR, dugaan saya Perpu ini akan mulus saja. Akan lolos? Akan lolos. Menjadi undang-undang? Menjadi undang-undang. Artinya itu yang saya katakan tadi. Jadi kelihatannya pemerintah sangat jumawa gitu ya. Karena pemerintah melihat dia kuat di DPR, maka dia tidak khawatir melahirkan Perpu. Walaupun sebetulnya itu yang saya katakan, yang dituntut oleh MK dan yang dituntut oleh masyarakat adalah keteladanan pemerintah tentang kepatuhan terhadap hukum, terhadap konstitusi di negara hukum. Ini soal kepatuhan. Nah, kalau pemerintah saja tidak patuh, ini kan presiden buruk. Kalau pemerintah juga bisa tidak patuh, kenapa kita juga harus patuh kan gitu kan? Ini hal yang sangat
menurut saya sangat esensial ini. Baik. Jadi pemerintah jangan menganggap ini hal yang udahlah, pokoknya penting tujuan kita baik. Ya betul. Tujuan baik keluarkan dulu Perpu. Harus betul-betul tidak melanggar konstitusi gitu. Iya. Tujuan yang baik, caranya tidak baik bisa. Ya buruk juga. Makanya jadi buruk juga. makanya judul kita ini kan ya apa? Pembangkangan gitu. Iya, iya. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih jauh Bang Elman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman mau mendengarkan juga pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam, Bu Indra. Bagaimana Bu? Pendapat Ibu, silakan Bu. Iya, Bung Leo, waktu saya SMP itu, guru civic atau keluarga negaraan saya mengajarkan trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif mengadili pelanggar undang-undang, begitu singkatnya. Nah, melihat sekarang ini batas-batas antara legislatif, eksekutif, yudikatif dan yang berwenang tentang itu bagaimana ya? Nah, pembentukan Perpu nomor 2 itu tahun 2022 itu dibolehkan katanya pada saat ada relevan dengan kegentingan atau kebutuhan yang mendesak, dipaparkan bla 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 karena Perpu itu setara dengan undang-undang. Tapi di satu pihak lagi bertanya, di mana kegentingannya, di mana mendesaknya. Nah, kemudian tadi kata Bung Leo, manusia ini suka mengurusi yang bukan urusannya. Nah, terlihat juga di sini ini lebih luas dari omnibus law tahun itu. Jadi sepertinya ini bisa disebut super omnibus law ya. Nah, baik. Masyarakat awam ini belum pinter, sudah bingung apa yang mesti dipelajari. Apakah harus kembali lagi ke SMP? Terima kasih Bu Indra untuk pendapat Ibu di Cirebon, dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu Indra. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman ya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Silakan Pak John, bagaimana Pak pembangkangan eksekutif ini? Ini di tahun baru ini editorial membedah memang agak ngeri sedap juga ya. Pembangkangan eksekutif. Masalah Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden setelah kita
apa kerja atau cipta karya, cipta kerja. Jadi begini, ini udah agak melenceng saya tengok ya. Ini MK itu kan boleh katakan tertinggi, Mahkamah Konstitusi kita kan tertinggi dia. Oke. Belum ini kerjaannya belum selesai kok udah dikeluarkan. Memang betul juga tema yang pembangkangan. Memang betul kata Bang Elman tadi. Karena ini eksekutif ini kan merasa di atas angin. Ya? Dia merasa di atas angin karena di parlemen itu dikuasai, di DPR RI itu dikuasai dia. Tapi ini tidak boleh untuk kehidupan berbangsa, ini tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini bagaimana katanya kita mau perubahan, ini kan mundur kalau saya tengok ini mundur kita. Baik, Pak John, ini kan rembuk lah. Oke, Pak John, ini kan perpunya sudah ada Pak, sudah dikeluarkan. Itu kan artinya nanti tinggal kita tunggu tanggapan DPR terima atau tidak. Ini saya kalau Anda yakin lihat apa kata Bang Elman. Oh, akan terima. Saya yakin itu akan terima. Kenapa? Ini kan tahun-tahun habis, tahun ujung ini Bang Leo. Baik. Di tahun ujung 2023 kali. Dan perlu sangat lagi itu ya. Ya cobalah berpikir itulah kepada untuk bangsa lah. Ya nampaklah kerangnya Indonesia. Jadi harus itu mematuhi aja. aturan konstitusional ya. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Ibu Ong Mehua di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ong, silakan Bu, pendapat Ibu singkat padat saja, silakan Bu. Iya, Presiden telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022. Itu banyak pro dan kontra Bang Leo. Jadi perintahnya MK itu untuk memperbaiki. Nah sekarang kok menjadi undang-undang ini, DPR ini akan memperbaiki atau mengesahkan. Nah, kita tunggu aja, Bang. Karena merugikan pada pekerja. Memang pekerja itu menghendaki yang enak, gaji tinggi, lalu ya enak-enak lah, Bang. Ya, kan kalau macam pekerja ya. Iya, kepentingan pekerja. Kan kita juga harus safety dengan pengusaha, Bang. Tenaga kerja kita hargai. Pengusaha juga kita hargai. Kan tidak mungkin pengusaha ini akan rugi. Nah, semoga saja nanti Perpu ini DPR bagaimana melanjutkan. Kita tunggu saja, Bang. Apakah menguntungkan untuk pekerja atau malah menyulitkan. Ya kalau mau enak, Bang Leo, bisnis saja sendiri, jangan jadi pekerja gitu loh. Jangan jangan tiap jadi hari pekerja ini demo gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ong Mehua di kawasan Pejaten, Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau gambaran tiga pemirsa ini Bang Elman kita ambil sebagai sikap dari masyarakat. Kalau melihat yang sudah terjadi Bang, Perpu ini kan dan tadi banyak seorang memperkirakan DPR akan menerima karena memang DPR ini sekarang relatif dalam tanda petik dikuasai oleh pemerintah. Berarti percuma kita bicara di sini sekarang Bang? Ya saya sih, tapi kan harus kita suarakan. Harus tetap disuarakan. Harus disuarakan. Jadi kalau saya baca dari berbagai pernyataan para ahli tadi juga Pak Fahmi juga secara lugas tadi menjelaskan kan. Artinya dasar kegentingan itu yang mana kan gitu kan. Jadi kan Perpu itu kan tidak sembarang. Jadi Perpu itu maka dia sebetulnya barang sakti kan. Betul. Jadi bukan barang murahan. Ketika Perpu dikeluarkan, berarti ada yang betul-betul sudah terancam nih, bisa gagal nih negara ini kan gitu. Kondisi negara Kondisi negara udah sangat darurat. Nah, sekarang kita mau bilang darurat yang mana? Oh, pemerintah bilang kok, pemerintah masih optimis kok. Tadi ya di berita pertama itu. Headline media hari ini kan, pemerintah masih optimis hadapi 2023. Karena ekonomi masih baik. Nah, mestinya kan judulnya berita ini kan gawat, gelap, berbahaya. PHK banyak. PHK ini kan mestinya kan begitu. Maka diperlukan Perpu. Nah pertanyaannya sekarang, ketika Perpu ini sudah
diterbitkan tanggal 30 Desember. Iya. Pertanyaan saya, sejak itu diterbitkan, saya mau tanya pemerintah, turunannya apa yang sudah dikeluarkan sejak itu diterbitkan? Karena kalau kegentingan memaksa, maka langsung undang-undang atau perpu ini harus segera ada peraturan turunannya supaya bisa dilaksanakan. Undang-undang ini udah berlaku loh. Sejak tanggal 30 Desember, perpu ini udah berlaku. Dan turunan harus ada supaya bisa dilaksanakan. Tak. Dan sampai sekarang belum sampai ada. sekarang paling tidak saya nggak dengar. Sekarang tanggal 3 ya? Tanggal 3. Iya. Saya nggak dengar. Kan mestinya kan begitu. Jadi kalau perpu itu, Leo, setahu saya langsung ada turunan-turunannya. Langkah pertama, langkah kedua itu diumumkan. Peraturan pemerintah, peraturan menteri atau yang lain-lainnya. Nggak ada, Leo. Jadi aneh juga sebuah perpu dikeluarkan di penghujung akhir tahun. Bang, kalau alasannya adalah bahwa ketika mau membuat undang-undang baru, kalau di riset dari nol lagi, itu butuh waktu lama, Bang, karena nanti dibahas lagi, ditolak, diterima, di lobby lagi, sehingga cara cepatnya adalah perpu saja. Itu boleh. Demokrasi itu memang mahal, Leo. Karena undang-undang itu kan bukan hanya untuk pemerintah, buat rakyat terutama. Jadi jangan pernah, Leo, beranggapan perpu itu hanya memikirkan kepentingan pemerintah. Rakyat juga dilibatkan. Itulah sebetulnya sebuah undang-undang itu supaya tidak rentan di judicial review, maka harus betul-betul dimasyarakatkan. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Jadi jangan Leo menganggap itu mahal, lama. Ya, demokrasi itu memang ya kalau enggak ya kembali lagi kita kayak zaman penjajah dulu, nggak ada demokrasi. Seenaknya aja dari Belanda, perintahkan ini, kultur sel-sel, tanaman paksa, pungut pajak sebesar-besarnya. Siapa yang ngelawan kan gitu kan. Kita coba cari solusinya di bagian berikut Bang Eman, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, sebetulnya kalau saya tetap berkeyakinan pemerintah ini punya niat baik untuk kemudian mengatur soal penciptaan lapangan kerja, bagaimana investor bisa nyaman berinvestasi di Indonesia, pengusaha bisa berusaha, dan buruh sejahtera. Tapi ketika caranya seperti yang sekarang sudah diambil, Perpu ini kan tinggal menunggu persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang. Dan kalau itu kemudian nanti disetujui dan ternyata misalnya stakeholders baik pengusaha maupun buruh ternyata tidak setuju dengan isi Perpu ini kan akan jadi masalah baru lagi. Bagaimana, Bang? Ya, begini Leo. Bung Leo ini nggak usah lagi khawatir bahwa Perpu ini tidak diterima. Pasti diterima. 1.000.000% saya yakin bisa diterima. Saya udah bisa Jadi walaupun itu belum dibahas. Ini Perpu udah pasti nih. Jadi sebenarnya Perpu ini sebentar lagi akan ganti nama jadi UU begitu jadi ya? Jadi undang-undang. Jadi Leo jangan lagi menganggap ini bakal ada perlawanan. Ya ada perlawanan, tapi akan tetap Perpu itu akan jadi undang-undang. Jadi ini kan yang saya katakan tadi, pemerintah ini sudah merasa jumawa. Jumawa artinya? Ya, sudah sangat percaya diri. Dominan. Dominan kita. Udah. Tadi kan Leo bilang ini niat baik gitu kan. Niat baik itu juga harus diimplementasikan dengan cara baik juga. Caranya harus baik. Caranya harus baik. Makanya harus benar kan, juga. Sebetulnya kan gini. Saya mau jelaskan sedikit ya. MK itu kan sederhana kok permintaannya. Dia katakan pembentukan undang-undang ini melanggar asas-asas. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang harus ditaati dalam pembentukan undang-undang yang lain, begitu. MK bilang ini kan, maka itu MK bilang, hai pemerintah, perbaikilah proses dan prosedur pembentukan undang-undang ini. Perbaiki, gitu kan. Ini baru cara ya? Baru cara nih. Belum masuk ke dalam isinya dari undang-undang ini. Artinya apa? Libatkanlah seluruh pemangku kepentingan. Libatkan, dengar, serap. Jangan kau tutup kuping kau. Jangan kau tutup mulut orang. Karena ini undang-undang ini bukan untuk orang per orang. Leo. Tapi kan pemerintah mengatakan
kami sudah melakukan fokus group discussion loh, ini di kampus-kampus atau fakultas-fakultas hukum. Kemudian perwakilan pengusaha sudah diajak juga untuk rembukan, perwakilan buruh juga sudah diajak rembukan. Berarti sudah terlibat masyarakat, Bang? Begini, Leo. Kau libatkan secara diam-diam juga bisa loh. Iya. Iya kan? Iya Kan sih. kau juga bisa klaim, ini sudah kita libatkan. Tapi masyarakat merasa tidak dilibatkan. Kalau memang sudah terlibat, tidak banyak penolakan-penolakan. Satu. Kedua, logikanya ya. Mahkamah Konstitusi itu juga bukan mahkamah abal-abal. Iya. Ketika dia mau memutuskan ini, dia kaji juga. Dia serap lagi. Dia lakukan penelitian. Apa benar bahwa pembentuk undang-undang ini sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, sudah melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini kan dia telaah ini loh. Jadi keputusan MK seperti itu bukan juga otomatis seperti turun dari langit. Sehingga dia mengatakan ketika dia putuskan begitu, udah pasti benar loh. Mahkamah Konstitusi loh ini. Tidak sembarang mengeluarkan sebuah keputusan. Makanya saya bilang, yang mengherankan kita, mengherankan masyarakat juga, mengapa pemerintah menjawabnya dengan mengeluarkan Perpu? Ini kan menurut saya itu kan presiden buruk dalam melaksanakan ketaatan kita terhadap konstitusi dalam sebuah negara hukum gitu. Perpunya kan sudah keluar dan 30 Desember yang lalu ya Bang, begitu dikeluarkan, diundangkan kan langsung berlaku ya. Berlaku. Artinya kan kemudian ya sudah tidak ada opsi lain kecuali misalnya warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terganggu karena ada undang-undang ini, atau masih Perpu ya, walaupun tidak lama lagi jadi undang-undang, itu bisa menguji materi. Tapi kalau itu tidak dilakukan, undang-undang ini kan berlaku serta-merta Bang. Ya udah pastilah nanti kalau sudah menjadi undang-undang, pemerintah akan men-challenge lagi kan, akan melakukan judicial review lagi nih kan. Tapi saya juga yakin, jangan-jangan juga nanti di Mahkamah Konstitusi, kan baru-baru ini juga ada anggota Mahkamah Konstitusi yang dari perwakilan DPR. Oh, Hakim Konstitusi ya? Hakim Konstitusinya kan? Iya. Kan langsung diganti kan gitu kan? Diganti dari DPR Dari DPR kan gitu kan? Dan itu terjadi ya? Terjadi gitu. Padahal tidak boleh sebetulnya. Padahal tidak boleh. Karena yang diminta MK bukan menggantikan, hanya mengumumkan. Kan begitu kan? Jadi sekali lagi saya mau mengatakan Leo, ya jangan salahkan kalau masyarakat beranggapan bahwa pemerintah ini menelikung loh. Menelikung demokrasi. MK. Oh, demokrasi malah ya? Dia telikung ini. Kan sebetulnya rakyat sebetulnya menunggu ini kan. Kita tinggal menunggu karena MK sudah memutuskan selama 2 tahun ini harus ada perbaikan gitu kan. MK, rakyat sebetulnya membutuhkan, wah kita akan diundang nih. Bagus nih MK. Kita akan bantu pemerintah untuk melahirkan undang-undang yang sempurna, walaupun tidak ada yang sempurna. Dan kan? itu bentuknya adalah undang-undang ya? Undang-undang. Bukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Karena nggak ada yang mendesak. Bukan juga ada dikatakan nggak ada kevakuman. Resesi global, kondisi. Jadi maksud saya, betul. Kepastian hukum buat pengusaha wajib hukumnya. Tapi juga nggak boleh juga mengabaikan kepentingan rakyat kan gitu kan. Terutama kaum buruh, ya kan? Karena yang akan tertimpa utamanya nanti kan buruh. Terutama misalnya buruh merasa, loh kalau seumur hidup saya menjadi outsourcing, kapan saya menjadi karyawan tetap? Kesejahteraannya, jaminan kesejahteraannya ya pasti, ya namanya outsourcing kan. Dipertanyakan. Nah inilah salah satu materi yang dipersoalkan oleh masyarakat. Makanya tetap ada demo kan gitu. Jadi soal outsourcing ini hal yang sangat sederhana. Karena setahu saya kan tidak semua jenis pekerjaan itu bisa di outsourcing. Kalau ini kan bisa. Dan bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa seumur hidup. Termasuk salah satu contoh loh. Iya Bang. Termasuk kita juga ya? Termasuk kita juga. bisa sewaktu-waktu. Jadi Leo jangan mengaku kita ini boleh berdua ngomong begini. Kita ini menyangkut hak kita juga loh. Kita tidak imun juga dari situ. Tidak imun juga dari situ. Oke.
Bang, tapi kalau sudah melihat apa yang terjadi ini, pemerintah dengan cepat, sangat cepat, saya pun jujur tidak pernah mendengar desas-desus sebelumnya bahwa akan ada perpu. Betul-betul kerahasiaannya benar-benar apa nih? Betul, dan saya jujur sedang berusaha membaca karena di bentuk format file PDF-nya itu dengan penjelasan 1117 halaman, Bang. Itu banyak sekali. Dan saya tidak tahu masyarakat bisa baca, dan kalau bisa baca pun mengerti apa tidak. Ini berarti kita benar-benar harus melihat apa yang terjadi dengan perpu ini ya Bang? Iya, maka itu sebetulnya walaupun kita sudah menyatakan yakin akan lolos, tetap kita berharap kepada DPR, kali ini tolonglah. Tolong benar-benar anggota DPR yang di Senayan sana, apakah itu koalisi pemerintah atau bukan koalisi pemerintah, mari kita melihat perpu ini untuk demi kepentingan seluruh kita, menyangkut mereka, menyangkut kita, dan menyangkut juga pemerintah kan gitu kan. Jadi jangan menganggap ini soal menang dan kalah, karena ini menyangkut untuk kepentingan bangsa negara, bukan soal menang kalah. Tapi bagaimana undang-undang ini betul-betul bisa mensejahterakan kita semua. Jadi tidak ada kepentingan yang diabaikan, tidak ada juga kepentingan yang dinomorsatukan gitu kan. Walaupun memang tidak ada yang ideal ya Bang ya. Tidak ada yang ideal. Jadi pandanglah perpu ini berlaku buat semua orang. Oleh karena itu anggota DPR itu tolong dulu kali ini posisikanlah sebagai wakil rakyat. Padahal kan memang wakil rakyat. Ya. Sesungguhnya wakil rakyat mewakili rakyat, tapi seringkali mereka lebih hebat daripada rakyat. Jadi sekali lagi kita minta, kali ini jangan juga bisa mereka buktikan bahwa perkiraan masyarakat akan lolos terjadi gitu ya. Lakukanlah, mintalah kepada pemerintah, hai pemerintah, buktikan kegentingan mana yang Anda katakan akan genting. Mereka harus menuntut itu kepada pemerintah. Dan kalau tidak masuk akal, maka batalkan perpu ini. Kita percaya bahwa wakil kita benar-benar menyuarakan suara kita ya Bang Eman. Walaupun saya kurang percaya juga. Tapi kita harus tidak boleh berhenti berharap. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, pembentukan perpu mengharuskan syarat kondisi kegentingan yang memaksa. Alasan kegentingan yang dipakai pemerintah adalah antisipasi terhadap kondisi geopolitik dan ekonomi global. Hal ini dinilai aneh, absurd di saat pemerintah sendiri amat percaya diri dan sering sekali mengatakan bahwa perekonomian kita punya resiliensi atau daya tahan tinggi. Kita berharap DPR masih punya nalar dan keberanian untuk menolak Perpu Cipta Kerja itu. Saya Leona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Walaupun PPKM sudah dicabut, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.